itu dari berbagai tempat, bukan dari Jakarta aja, ada yang dari Jawa langsung ke Jakarta, pokoknya dari mana-mana kan. Nah, apa namanya, mungkin hampir ada sekitar 300 lebih yang ngikutin. Waktu itu seleksi yang lulus mungkin cuman nggak sampai 100 mungkin, pokoknya setengah dari itulah, 300 ya. Peserta tulis kalau nggak salah nggak nyampe 100 waktu itu yang lulus tulisan. Nah, saya salah satu dari mereka yang merasa udahlah, saya kan cuma nemenin temen gitu. Akhirnya setelah selesai, teman saya bilang, tadi kamu isi semua nggak? Saya bilang saya isi, cuma saya nggak tahu apa namanya, saya baca, saya pikir menurut saya aja ya, saya silang-silang karena kebetulan itu multiple choice ya, jadi istilahnya nggak perlulah kita sampai harus explanation, jelasin apa yang harus kita iniin. Kebetulan memang kuesionernya itu multiple choice, jadi nggak, menurut saya udahlah, kalau saya nggak yakin itu kancing, sistem anak dulu kan gitu ya. Ya tapi dilalahnya, teman saya bilang, iya saya belajar, katanya, ya bagus, mudah-mudahan kamu lulus. Karena niat saya istilahnya kan diajak, hanya nemenin, ya udah saya temenin. Nah, setelah beberapa hari saya udah ngikutin rutinitas kerja lagi ya, karena saya memang tidak merencanakan untuk mengikuti tes itu. Nah, setelah menjelang 2 hari, teman saya ngajak, yuk kita ke kantor agensi untuk nanyain, katanya nama-nama yang lulus nanti akan ditempel. Nah, waktu itu saya bilang, aduh saya nggak ada waktu, karena saya masih apa namanya itu harus dinas. Nah, saya bilang kamu aja yang ngeliat, saya bilang gitu, karena memang dia yang excited ya untuk mendapatkan itu gitu. Nah, akhirnya setelah itu udah teman saya berangkat sendiri. Nah, dia nelpon saya waktu itu lagi dinas di klinik. Dia nelpon, dia bilang, gimana? Saya nanya, gimana? Udah keluar pengumumannya? Dia bilang udah. Nah, gimana hasilnya? Dia mengatakan saya nggak lolos tes pertama. Berarti kalau tes pertama nggak lolos, kita udah otomatis nggak mengikuti tes kedua. Nah, ya udah, saya akhirnya nggak nanya saya lagi, karena saya pikir dia yang udah siap-siap, berarti dia dong yang udah benar-benar mempersiapkan itu. Saya mikirnya dia aja nggak lolos, ya nggak mungkin saya juga lolos. Akhirnya saya bilang, oh ya udah, berarti kita nggak lolos gitu lah. Tapi dia tiba-tiba bilang gini, enggak, nama kamu ada loh. Saya bilang gini, yang bener nama saya ada, saya gituin kan. Iya, nama kamu ada. Terus dia sedikit merasa kesal gitu, katanya, kamu bilang ke saya kamu nggak niat untuk ngikutin ujian itu, kok kamu bisa lolos gitu. Dia bilang berarti kamu belajar. Saya bilang enggak, gimana saya ada waktu belajar, saya aja kerja aja, habis dari rumah sakit klinik, habis klinik ke rumah sakit klinik, saya berniat hanya nemenin dia gitu loh. Akhirnya dia seperti sedikit kelihatan marah gitu ya. Saya pikir kalau memang saya ngerasa nggak enaknya juga, karena saya pikir nanti dikiranya emang saya bohong. Terus saya bilang gini, bener, saya itu hanya nemenin kamu, mungkin takdir Allah ya, mungkin ngasih jalan saya lulus, saya juga nggak tahu, saya bilang gitu kan. Nah, sampai saya bilang ke dia, ya udah kalau seandainya gitu, bilang aja ke agensinya, bisa nggak nama saya
kamu yang ambil. Jadi istilahnya saking saya memang tahu dia punya keinginan untuk kerja keluar negeri, sampai saya bilang ya udah kita coba ke agensi. Saya kan nggak niat awal untuk pergi, gimana bisa nggak nama saya ini ditukar dengan nama kamu ya. Sampai segitunya saya ingin meyakinkan dia, saya hanya menemani dia, tapi ya kita kan nggak tahu. Nah itulah kadang kita harus yakin jalan hidup kita ini emang udah ada yang atur, udah diatur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimanapun kita umpamanya inginnya ke situ, tapi kata Allah di situ bukan jalanmu gitu. Dia akan akan ada aja yang nggak digagal. Lah seperti saya memang tidak berniat untuk, ya memang ada keinginan terbesit, tapi saya nggak tahu ini harus jalan saya mempersiapkan belajaran itu, saya juga nggak tahu, ya tiba-tiba aja gitu. Tapi Allah seperti memberikan jalan itu kepada saya. Nah sampai sebegitunya saya meyakinkan dia, silakan kalau seandainya orang agensi mau menukar sama nama saya dengan nama kamu, saya juga nggak apa-apa, saya ikhlas ya, karena saya memang belum ada planning serius gitu. Nah tapi ya namanya itu kan sudah peraturan ya, itu istilahnya kan tes yang benar-benar ya. Kamu kalau gagal ya nggak bisa dengan jalan ya, dengan jalan kamu gitu ya. Akhirnya ya saking saya bukan merasa bersalah, saya sih nggak merasa bersalah, karena saya merasa saya udah berusaha untuk menemani kamu. Toh kalaupun seandainya itu saya yang dinyatakan lulus, itu kan berarti bukan juga ininya saya gitu. Nah mungkin qadarullah itulah yang Allah dengar dulunya dari hati saya yang paling dalam. Saya ingin sukses, walaupun itu awalnya bukan dengan sukses, bukan dengan jalan saya, tapi Allah memberikan sukses dengan jalannya Allah gitu. Akhirnya dia tuh sampai teman saya merasa ya biasa ya, mungkin dia bohong ini, udah saya diemin aja. Sampai habis itu, setelah ujian tulisan lolos, saya disuruh mengikuti ujian seleksi wawancara interview, yang waktu itu pengujinya langsung dari Dubai. Waktu itu saya ingat itu 4 orang untuk tes interview. Yang mengetes saya itu 4 orang. Nah itu pun pas waktu tes interview saya masih dinas di rumah sakit. Nah pas ujian interview kebetulan itu jam 8, tapi kan saya yang namanya masih dinas malam kan kita harus ini dulu ya, tukar shift dulu. Akhirnya saya udahlah biarin, saya milih terakhir aja interviewnya gitu. Karena saya juga nyadar diri, saya pikir pasti kalau tes interviewnya itu kita kan harus punya mental ya, sementara saya nggak punya mental untuk menghadapi orang itu, apalagi yang ngetesnya katanya langsung dari Dubai. Nah pas saya tahu juga, saya datang itu saya lihat emang yang pengujinya itu emang satu dari British, satu lagi kayak model Nigeria gitu, 2
Ministry of Health-nya sendiri, orang-orang mereka memang yang 2 itu emang dari Dubai-nya ya. Nah, ngelihat orangnya aja saya ngeri ya, apalagi ngadepin dia untuk ngomong. Aduh, saya pikir udahlah, saya milih yang terakhir aja. Kebetulan waktu itu mereka memanggil untuk di interview itu nggak harus urutan pertama, kedua, ketiga, itu enggak. Siapa yang ready aja katanya, siapa yang siap boleh masuk. Ya saya pikir ya mendingan saya belakangan aja lah, lihat orangnya aja ngeri, apalagi ngomong ya sama orangnya. Nah, dilalahnya setiap yang masuk pasti mereka ininya selalu ini setelah dipanggil nih kan di interview ya, nanti keluar gimana, aduh ini banget, tough banget gitu ya. Udah saya rasa saya gimana nih nanti jawabnya gitu ya. Nah habis itu panggil lagi. Nah memang ada yang kayak ngerasa aduh susah jawabnya, rata-rata susah gitu ya. Nah habis itu beberapa yang dites keluar, kalau ditanya gimana, saya disuruh siapin paspor gitu. Terus ada yang keluar lagi, aduh saya katanya bisa. Wah, tambah deg-degan ya. Sebenarnya emang kalau bisa, kalau kita punya mental kuat nih, kalau tes interview itu mendingan awal-awal deh, jadi deg-degannya nggak lama gitu ya. Nah kalau saya itu udah capek dinas malam, ngantuk, habis itu saya pikir juga aduh saya udah milih udah terakhir aja, udah muka kusut, udahlah udah nggak kakaruan kayak gitu. Itu udah mungkin kalau dilihat kali udah kayak nggak ada inilah ya. Ya bayangkan antara ngantuk, capek, sama stres ya ngadepin yang mau diinterview itu. Nah habis itu saya cuman pasrah. Dan saya tanya, yang ditanyain apaan? Rata-rata emang komplit, mereka nanyain dari penyakit, dari diagnosa, dari tindakan, dari gimana cara Anda ngadepin pasien gitu. Nah akhirnya saya cuman sempet malam itu baca tentang diagnosa appendicitis, persiapannya apa aja, cuman itu aja modal saya. Nah akhirnya tiba giliran saya dipanggil, ya sebenarnya bukan giliran, udah terakhir emang. Nah di situ saya aduh udah deg-degan nih, udah nggak karu-karuan saya mau jawab apa gitu ya. Oke, mulailah tuh dari dalam calling, oke, next gitu. Aduh next saya mau maju nggak ya, antara buka pintu tutup, buka tutup, sampai yang di dalam itu bilang katanya gini, waktu itu dia bilang gini, everybody finish or still for the exam gitu ya. Aduh saya dalam hati deg gitu. Iya, yes sir gitu ya. Akhirnya saya buka pintu. Saya dengan nggak tahu lah kali ngelihat muka saya ya, antara campur antara capek dinas malam, antara ngantuk sama stres. Waktu itu saya belum ganti baju tuh, saya masih pakai baju dinas ya, nggak sempat ganti baju ya. Yang lain peserta itu dengan gayanya yang style, dengan muka yang cerah karena masih sempat untuk dandan gitu ya. Sementara saya emang pas dinas malam langsung menuju ke tempat interview dengan keadaan capek, ngantuk, stres, udah jadi satu. Nah akhirnya itu saya duduk, oke, kata itu
sit down please. Oke, saya duduk. Nah, saya pikir aduh, mampus lah nih, apa yang ditanyanya saya nggak tahu. Karena apa? Bahasa yang mereka ucapkan itu aja saya pikir ngomong apa sih gitu ya. Jadi emang saya selalu berulang-ulang minta mereka mengulangi pertanyaan yang mereka ajukan ke saya, sampai saya pikir aduh ini saya yang budek atau emang gimana ya gitu ya. Akhirnya saya pikir waduh. Nah, nggak taunya saya udah siap-siap nih dengan penyakit, diagnosa, apa yang harus kita lakukan sebagai perawat. Tahu-taunya itu kan ada 4 penanya ya. Nah, di antara 4 penanya ini mereka saling jadi kayak ngelempar, ya udah kamu aja yang nanya gitu. Nggak tahu apa karena udah mereka juga kecapean kali ya, karena saya kan terakhir saya masuknya. Akhirnya saya ditanya sama satu orang Nigeria itu ya. Nah, saya pikir udah saya siap-siap nih tanya, waduh ini kali jenis penyakit. Karena teman-teman saya yang sebelumnya itu saya tanya apa sih yang ditanyain, mereka bilang aduh hafalin deh diagnosa, hafalin deh penyakit, terus tindakan apa yang harus kita lakukan sebagai perawat, pokoknya komplit deh gitu. Aduh saya tambah pusing ya. Nah habis itu saya udah pasrah tuh. Waktu saya ditanya, nah itu saya ngeliat orangnya aja saya pikir aduh saya nggak berani natap, takut saya ya. Itu dilalahnya dia cuma nanya what's your name? Ya udah saya jawab ya nama saya. Terus dia nanya how many years you are working the hospital? Ya udah saya jawab. Habis itu dia nanya how many family you have? Ya, saya jawab lah ya, I have 6 sisters gitu ya. Ya namanya juga masih awal-awal ya kita ngomong. Cuman itu aja pun pertanyaannya bikin saya tuh harus bener-bener nyimak nih ngomong apa ya, kok kayaknya bahasanya itu kayak lidahnya itu nggak kayak kita gitu ya. Ya saya pikir udah. Nah setelah itu, setelah dia nanya how many family you have, I have 6 sisters and I am the oldest. Udah, saya cuma ngomong gitu. Oke, dia cuma bilang oke. Habis itu udah, dia tahu-tahu bilang gini, oke, finish, you can go. Malah saya yang balik kaget. Udah, saya tanya, excuse me sir, it's finished? Yes, finish. You finish the interview. Akhirnya saya sendiri mikir ini finishnya saya nggak lolos atau finish gimana. Akhirnya saya sempet diam tuh. Nah diulangi lagi sama temennya, yes sister, your interview is finished, you can go from this room. Ya udah, akhirnya udahlah saya keluar kan. Oke, saya bilang thank you sir. Saya keluar. Pas di luar temen saya yang lain nanya, kamu di ini nggak disuruh nyiapin foto atau paspor nggak? Nah saya kan bingung ya. Saya bilang ke teman saya gini, boro-boro disuruh nyiapin foto sama paspor, orang saya cuma ditanyain berapa tahun kerja di rumah sakit, terus saya punya saudara berapa, itu doang. Masa nggak ditanya ini penyakit apa? Enggak, saya bilang gitu. Saya juga bingung. Saya bingung, ini saya gimana, lolos apa enggak? Saya bilang udahlah, paling juga nggak lolos. Orang dia nggak nyuruh saya ngumpulin foto, nggak nyuruh saya nginiin paspor. Ya udah, orang dia suruh katanya finish, suruh saya keluar, ya udah saya keluar, saya gituin kan.
Akhirnya kata teman saya, oh gitu ya, ya udah deh, udah akhirnya bubar tuh, bubar. Saya pikir udahlah, saya antara ngantuk capek ya, yang penting saya cepet-cepet aja pingin pulang gitu, mau istirahat. Ya udah akhirnya pas pulang teman saya yang waktu ikut itu dia nanya gimana hasilnya. Ya paling juga nggak lolos. Saya bilang, lo kenapa? Nah, orang yang lainnya di interviewnya ditanyain penyakit, jenis penyakit, cara tindakan keperawatan gitu lah. Saya masa ditanya cuman kerja berapa tahun, udah kerja berapa tahun, punya saudara berapa, udah habis itu katanya finish, suruh keluar, maksudnya udah selesai katanya. Ya mungkin nggak lolos kata saya gitu. Ya udah akhirnya teman saya juga bilang, ya udah yang sabar aja ya katanya. Ya orang saya juga ngantuk apa mungkin gitu ya, mungkin mereka lihat juga kira kali nggak niat ya. Saya juga udah berpikiran seperti itu. Ya udah jadinya gitu. Nah setelah itu singkat cerita, beberapa hari setelah itu apa yang terjadi? Nah, kalau adik-adik ingin mendengarkan cerita selanjutnya, ikutin lagi ya di bagian ketiga histori saya. But don't forget like, comment, and share in my YouTube channel biar saya bisa menceritakan kisah seterusnya. Oke, kalau seandainya ada yang bermanfaat dari kisah saya, semoga bisa diambil pelajaran. Dan kalau ada yang tidak baik, itu kesalahan dari saya pribadi. And see you next time for part 3 about my history.